Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang kembali di ibadah online GB Hosana. Kongsi Facai, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita mulai ibadah kita dan sebelum kita mulai sedikit himbauan, berikut ini adalah pengumuman yang kita simak. Halo pria-pria yang luar biasa, perkasa dan dahsyat. Salam sehat dan sejahtera selalu. Ada sebuah pantun yang saya ingin berikan khusus buat Anda dan juga saya sebagai pria-pria. Menghalau domba ke dalam kandang, saling mendesak sehingga tidak tenang. Walaupun Anda dan saya sebagai pria-pria tidak terpandang, namun di mata Tuhan kita pria pemenang. Bagaimana caranya? Burung gereja sedang bertandang, bersarang di atas peti. Kalau kita mau menjadi pria pemenang, ikuti Seminar Pria Sejati. Apa itu Seminar Pria Sejati? Sebuah acara dalam bentuk Zoom, gereja lokal kita mengadakannya. Khusus buat Anda dan saya, pria-pria yang sudah menikah. Untuk selanjutnya, perhatikan yang satu ini. Nah, di dalam ayat ini kata kepala disebut 3 kali. Ini berarti kata kepala menjadi begitu penting. Dan saya yakin di tengah-tengah kita sebagai seorang pria, menjadi kepala adalah hal yang penting. 1, 2, 3. Sungguh-sungguh kami boleh jadi imam atas rumah tangga kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali gagal Tuhan dalam berdoa. Gagal dalam melayani, gagal dalam mendengar. Hari ini buka telinga kami, supaya telinga kami bisa mendengar. Pria adalah seorang imam yang kekuatannya ada di doa. Jadi imam itu berfungsi dengan baik dengan mendengar dan melayani ketika dia mulai dengan berdoa. Pria harus menang atas problem emosi. Jika tidak, nah ini perhatikan baik-baik, jika tidak, dosa sudah mengintip di depan pintu. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, buat para peserta yang mengangkat tangan mereka. Sesi yang kedua, saya tersinggung dengan poin yang pertama, ya, tentang perbuatan jahat. Saya bilang saya dalam minggu ini baru saja browsing senapan angin yang bentuknya pistol, dan saya mau tempatkan itu di mobil karena ya memang kalau nyetir sering kali kejadian. Mendoakan mereka. Kita mungkin untuk berdoa bersama agak sulit ya untuk memulai gitu kan, karena waktunya nggak bersamaan, kita sudah kerja, anak belum bangun, anak sudah tidur, kita baru pulang, mungkin beberapa pria seperti itu. Mengungkapkan rasa cinta itu harus dibangun kembali, ya. Bukan hanya sekedar I love you, tapi bagaimana kita betul-betul lihat bahwa istri kita ini pemberian yang paling terbaik
dari Tuhan untuk hidup saya gitu. Mengutus kalian semua sudah selesai mengikuti untuk berbuat dan berbuah. Kapan lagi? Tunggu apa lagi? Selagi masih ada kesempatan. Catat tanggal pelaksanaannya dan segera daftarkan diri Anda ke Bro Denny di nomor ini. Para istri, doakan dan motivasikan suamimu untuk mengikuti seminar pria sejati ini yang diadakan oleh Gereja Betel Indonesia, Jalan Suryo Pranoto 87B, Jakarta Pusat. See you. God bless you all. adik-adik, Abi Hosana punya program Gerakan Membaca Alkitab. Gema! Adik, Alkitab ini adalah buku yang sangat-sangat istimewa. Karena Alkitab ini buku yang berisi firman Tuhan. Gitu. Kita bisa tahu Tuhan bicara apa. Kita bisa tahu Tuhan maunya apa. Bahkan kita juga bisa tahu jalan mana yang harus kita lewati agar kita tidak tersesat. Mari orang tua kita dukung program Gema Abi Hosana. Caranya gimana, Cimewa? Caranya gini loh, Ci. Adik-adik mulai membaca Injil Matius pasal 1 tanggal 8 Februari. Dan tanggal 9 adik-adik baca pasal 2 dan seterusnya. Satu pasal setiap hari sampai kitab Wahyu. Setelah baca satu pasal, adik-adik kasih tahu ke guru kelas masing-masing melalui WA grup kelas atau WA guru. Untuk adik-adik yang setia baca Alkitab dan melaporkannya, pasti dapat hadiah. Wow, hore! Keren kan? Keren! Gema, gerakan membaca Alkitab. Bapak Ibu diundang untuk mengajak anak-anaknya untuk gemar membaca Alkitab. Satu hari satu pasal. Biar anak-anak kita semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin mengerti apa isi hati Tuhan. Yang kedua,
Pria sejati Hosana, jangan lupa, khusus pria yang sudah menikah. Acaranya kebetulan dimulai besok 15 Februari, jam 7 sampai jam 21:15. Jangan lupa, harus ikut. Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah online kita, saya mau sharing sedikit hal. Hari ini adalah tanggal 14 Februari, Hari Valentine Day. Dunia merayakan Hari Kasih Sayang. Rata-rata dunia manusia merayakan hari ini, hari spesial ini, Hari Kasih Sayang ini bersama dengan orang-orang yang dikasihi dan disayangi. Intinya sesama manusia. Entah itu dia merayakan dengan orang yang dia cintai seperti kekasihnya, orang tua dengan anak, suami dengan istri. Intinya adalah sesama manusia. Bagaimana dengan kita? Apakah pernah kita mengasihi Tuhan pada saat Valentine Day? Bukan hanya saat Valentine Day, bahkan setiap hari. Apakah pernah kita mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Sudah layak dan sepantasnya kita mengasihi Tuhan. Bahkan Tuhan mengasihi kita dengan begitu luar biasa, yaitu mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya tidak binasa. Kita sudah sepantasnya mengasihi Tuhan dengan mengikuti perintah-perintahnya. Dengan mengikuti dan taat sungguh-sungguh dengan perintahnya. Sebab Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ayat ini jelas sekali berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu akan mengikuti segala perintahku. Ayo, kita buktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan, bukan pada saat Valentine Day saja, tapi every day, setiap saat kita pergunakan waktu kita untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah online kita, mari saya undang untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, di mana Tuhan, Engkau mengasihi kami terlebih dahulu Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh mengasihi Engkau, mengikuti perintah-Mu Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, tetap taat, tetap sungguh-sungguh, tetap setia kepada Engkau. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah online kami Tuhan. Tuhan berkati para pelayannya, Tuhan berkati pembicaranya, Tuhan berkati juga jemaatnya Tuhan. Supaya ibadah ini juga Tuhan boleh menjadi rema bagi kami semua Tuhan. Engkau juga lancarkan ibadah ini dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau mengucap syukur buat setiap janji Tuhan dan berkat Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Mari sama-sama. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya,
Firman Tuhan berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya. Abba父，你倾听我心哭泣的声音，你的爱不曾离弃，使我心安定。出过死因有苦，一路你与我同行，你的灵永不停息，为救我的朝一主，从天降降下，你的能力充满全地，是太阳太阳的父，我知你在这里来恢复我的心，医治软弱受伤的灵，我要安静等候你Abba父。Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa kau mendengar setiap seruan hati kami, Tuhan. Seruan
tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami bawa setiap hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Kau Bapa yang baik. Kami bersyukur, terima kasih. Kau yang selalu baik Tuhan. Kami bersyukur, kami aman, kami tenang di dalam-Mu. Kekuatan kami, pertolongan kami. Kau berlindungan di hidup kami. Terima kasih Yesus. Sungguh ajaib segala perbuatan-Mu Tuhan. Sungguh dahsyat segala perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersorak, kami memuji Engkau. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam nama-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan Shalom, selamat kita berkumpul lagi dan bersekutu. Kita senang sekali kita dapat kemurahan Tuhan untuk kita bisa bersekutu, menyembah, memuji Tuhan secara bersama-sama sebagai jemaat lokal. Sebelum kita belajar firman Tuhan tentang kasih kepada Tuhan, saya ingin ajak kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, kami mohon supaya Roh Kudus boleh menjamah setiap kami. Dan Tuhan berkenan untuk menanam firman ke dalam hati kami, ke dalam roh kami. Supaya firman-Mu itu menguduskan kami, firman merubah kami, dan firman menjadikan kami ciptaan baru. Dan Tuhan sendiri
yang akan berbicara kepada setiap kami sesuai dengan kebutuhan kami. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang bekerja, Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Walaupun kami terpisah di berbagai tempat, tetapi Roh-Mu ada di tempat kami masing-masing dan berbicara kepada setiap kami. Dan kami semua rindu menyambut firman-Mu. Segala puji, hormat bagi Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Kasih kepada Tuhan. Ketika kita berbicara tentang kasih kepada Tuhan, yang paling mendasar adalah tentunya dari dalam hati kita. Dan kemudian bagaimana kita mewujudkannya kasih kepada Tuhan, tentu itu yang hari ini kita mau diskusikan, kita mau renungkan, kita mau pikirkan. Apa kata firman Tuhan? Ketika seseorang berkata dia mengasihi Tuhan, tapi dia tidak wujudkan dalam tindakan, di dalam sebuah kegiatan atau dalam hal-hal yang dia dapat lakukan, tentu kasih kepada Tuhan itu belum dapat kita semua lihat dan nikmati. Tentu, ketika seorang yang sudah tua, sudah renta usia, tidak bisa banyak berbuat apa-apa, ya, bahkan hanya terbaring di tempat tidur, kasih kepada Tuhan yang dia tidak bisa wujudkan apa-apa lagi, bahkan dia untuk makan, untuk mandi perlu dibantu oleh anak cucunya. Tentu dia mengasihi Tuhan tanpa berbuat apa-apa, itu dapat dimengerti. Dan Tuhan sangat menghargai hati seseorang yang mengasihi Tuhan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kalau memang kita tidak lagi dapat melakukan apa-apa, saya percaya bahwa Tuhan sangat menghargai isi hati kita. Tetapi bagi kita yang masih sehat, bagi kita yang sepenuhnya dapat masih melakukan hal-hal yang umum, tentu kita perlu wujudkan, tentu perlu kita jadikan tindakan-tindakan. Sehingga ketika kita berkata saya mengasihi Tuhan, itu dapat kita perlihatkan kepada orang lain. Mengapa kita perlu perlihatkan? Karena untuk itulah Tuhan memberi kepada kita kesempatan dan kehidupan. Kita menyatakan kasih kepada Tuhan dengan melakukan pelayanan. Pelayanan kepada siapa? Pelayanan kepada umat Tuhan, pelayanan kepada keluarga kita, pelayanan kepada orang lain. Lewat pelayanan itu, ketika kita melayani orang tua kita, kita melayani anak kita, pasangan kita, disitulah wujud kita mau katakan kita mengasihi Tuhan. Saya mau ajak kita membaca dan merenungkan Kisah Rasul pasal yang ke-5. Ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-11. Tentang Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus,
Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang mengasihi Tuhan dengan kita wujudkan, kita mengasihi jemaat, mengasihi keluarga dan mengasihi orang lain, kita dapat belajar dari peristiwa yang terjadi dengan Ananias dan Safira. Suami istri ini bertekad, berjanji rupanya dalam doa mereka, suami istri mungkin mereka bertekad, berjanji untuk mereka mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Nah, mereka punya sebidang tanah, ya, dan sebidang tanah ini mereka jual dan mereka janji hasil penjualan tanah itu mereka mau persembahkan. Untuk apa? Bukan buat Petrus. Dan sebenarnya juga bukan buat Tuhan, ya. Tuhan kan nggak perlu uang mereka, ya. Tetapi uang itu dipersembahkan kepada jemaat. Untuk apa? Tentu untuk dipakai di dalam pelayanan dan operasional jemaat waktu itu. Petrus sebagai pemimpin jemaat mewakili menerima, ya, persembahan dari mereka. Apa yang terjadi perlu saya jelaskan. Rupanya ada sesuatu yang kita perlu pahami. Mereka punya sebidang tanah, ya. Dugaan mereka, sebutlah mereka bisa menjual tanah itu 100 juta. Ya. Lalu ternyata ketika mereka jual, harga tanahnya tanpa mereka duga lebih tinggi dari 100 juta. Jadi karena mereka awalnya berpikir ini kalau terjual, saya mau persembahkan kepada Tuhan. Namun ada dalam pikiran mereka, dugaan mereka harganya 100 juta. Di luar dugaan ternyata harganya sebutlah 200 juta. Nah, ketika mereka terima uang 200 juta, mulailah pikiran, ya, yang kacau ini mulai merasuk mereka. Wah, kok jadi 200 juta? Ya udah, kalau gitu kita persembahkan aja 100 juta, ya. Lalu yang 100 juta sisanya kita simpan. Nah, suami istri ini sepakat lagi, ya. Sepakat untuk sama-sama tidak komitmen. Ya, kompak mereka nih suami istri. Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu ketika mereka bawa yang 100 juta di depan Petrus, si suaminya ini, si Ananias, waktu itu Roh Kudus berbicara kepada Petrus. Ya, Roh Kudus tahu bahwa mereka ini tidak komit. Ya, sebenarnya kalau dari awal juga mereka berkata, Tuhan, ini tanah saya mau jual, nanti jualnya berapa nggak tahu, tapi saya mau kasihnya 100 juta. Ya udah, nggak ada masalah. Tapi masalahnya mereka janji sama Tuhannya semua penjualan tanah mereka kasih. Nah, ketika mereka dapati harga tanahnya ternyata lebih tinggi, rupanya ada pikiran dan hati yang busuk, saya sebut busuk, ya, atau hati dan pikiran yang menyimpang. Dan Petrus menegur, Ananias, itu kan tanah punyamu, ya, kamu nggak kasih juga itu punyamu, dikasih juga itu punyamu. Kenapa kamu istilahnya permainkan Roh Kudus? Ya, kalau orang sih mungkin nggak tahu. Gereja nggak tahu, umat nggak tahu, saya sebagai gembala juga nggak tahu. Tapi kan Roh Kudus tahu. Nah, sampai di situ Ananias bukannya minta maaf dan minta ampun sama Tuhan, ya, tapi malah mungkin dia menyangkal, lalu akhirnya saat itu juga dia mati.
Nah, mengapa dia mati, saya tidak tahu. Saya tidak bisa mengatakan bahwa Roh Kudus yang menghukum dia atau memukul dia. Mungkin juga memang Tuhan mau menghukum dia atau mencabut nyawanya. Tapi yang pasti bukan Petrus yang sumpahi dia sehingga dia mati. Dan setelah Ananias dikubur, 3 jam kemudian istrinya datang. Petrus tanya sama istrinya, "Hei ibu, apakah ibu menjual tanah ini harganya sekian?" Nah, si wanita ini dengan lugunya ya menutupi juga ketidakkomitmenannya ini dengan berkata, "Oh iya." Nah, si Petrus bilang, "Baru aja suamimu meninggal dan dikubur." Ya. Karena kamu juga mengatakan yang sama, sebenarnya Petrus mengharapkan wanita ini mengaku, "Oh iya Pak Petrus, Om Petrus, Pak Petrus ya, waduh minta maaf nih, kita janjinya seluruh bidang tanah ini terjual kita kasih, tapi waduh ternyata ini melampaui ya, kita minta maaf nih, kita hanya kasih sebagian, ya kita ganti pikiran." Mungkin waktu itu kalau seperti itu juga nggak apa-apa. Ya mungkin juga nggak apa-apa, saya nggak tahu. Tapi yang pasti kejadiannya ceritanya suami istri mati. Nah Bapak Ibu, yang menarik adalah di dalam pelajaran ini tentang bagaimana seseorang atau sebuah keluarga mau mengasihi Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan yang ada di GBI Hosana semua setelah menerima kasih Tuhan lewat kasih-Nya di kayu salib, kita semua juga ingin mengasihi Tuhan. Dan kita ingin mewujudkannya sebisa mungkin. Selama masih sehat, masih bisa bergerak, kita mau mewujudkannya. Mungkin dengan melayani keluarga kita sendiri, ya itu juga sudah wujud mengasihi Tuhan. Ya, kita mengasihi pelanggan kita mengasihi supplier kita, ya, kita mengasihi karyawan kita, melayani mereka, memberikan hidup kita, dan kita melakukan yang terbaik, memuliakan Tuhan. Itu juga udah mengasihi Tuhan, Bapak Ibu. Ya, dan buat kita yang punya kesempatan dan mendapat kesempatan, kita melayani di gereja, ya seperti teman-teman di sini melayani audiovisual, melayani musik, melayani guru sekolah minggu, ya dan sebagainya. Kita melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara tentang melayani, kita melakukan sesuatu itu butuh yang namanya energi. Dan ketika energi yang kita butuhkan ini datang dari mana? Dia datang ditimbulkan oleh motivasi. Ya, dalam bahasa Inggrisnya motivation itu terdiri dari 2 kata, motif ditambah action. Jadi tindakan itu ya ada motifnya, ada alasan mengapa kita melakukannya. Alasan itu yang menimbulkan energi. Alasan itu yang menimbulkan tenaga untuk membuat kita melakukannya dengan semangat. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ada macam-macam alasan untuk kita melakukan sesuatu yang namanya melayani karena kasih Tuhan. Melayani jemaat Tuhan, melayani keluarga. Ya, ada banyak alasan, tapi saya golongkan 3 kelompok. Yang pertama, alasan motif yang kita anggap paling negatif lah. Untuk apa kamu melayani gereja? Tentu dia nggak akan mengaku. Tapi ada loh orang yang melayani jemaat atau gereja jadi pengurus karena apa? Karena uang. Ya, karena uang. Kenapa kamu khotbah? Maaf kata Bapak Ibu. Ada yang karena uang, karena penghasilan, ya. Sehingga profesi seperti saya ini sebagai pengkhotbah seringkali juga diejek. Ya, karena katanya kamu cuma jual omongan, dapat duit, ya. Oke, apakah ada yang seperti itu? Saya yakin pasti ada. Tapi ada juga yang tidak, ya. Ada yang menjadi pengurus di retreat, ada jadi bendahara gereja karena uang. Ada, ya ada. Nah, saya bilang itu adalah motif yang paling jelek, paling negatif.
Apalagi yang kita sebut motif yang paling jelek. Ada orang melayani Tuhan karena popularitas. Pengen dipuji, pengen dikenal, pengen terkenal, ya, pengen mendapat penghargaan. Karena cenderung orang-orang yang melayani seperti saya atau melayani sebagai pengurus gereja, kita menerima hormat, kita menerima penghargaan, ya. Ada lagi yang melayani karena pengen diucapin terima kasih. Ada lagi orang yang melayani karena pingin supaya dia mendapatkan nama baik. Salah enggak pengen punya nama baik? Ya enggak salah juga sih. Tapi kalau semata-mata kita pengen punya nama yang baik, kita melayani Tuhan, kita perlu pikirkan loh Bapak Ibu. Berarti orientasinya tetap buat diri kita. Ya. Sehingga ketika kita nanti merasa bahwa kok kita belum mendapatkan nama baik, kita bisa kecewa Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena ternyata motif melayani Tuhan itu nanti kita akan bahas kategori yang lain. Ya, nah yang salah satu yang menarik nih Bapak Ibu, ada orang yang melayani Tuhan itu karena balas dendam. Balas dendam terhadap siapa? Terhadap seseorang, terhadap lingkungannya. Ya, pengen membuktikan ya bahwa dia bisa melakukan sesuatu. Nah kita nggak tahu tuh tadi Ananias sama Safira sebenarnya motifnya apa ya? Kalau memang dia mau memberi, ya dia nggak dari awal kalau dia bilang saya cuma memberi separuh juga nggak apa-apa. Apa perlunya ya dia bohong? Nah kita nggak tahu. Nah ini salah satu wujud dari motif orang melayani Tuhan atau melayani gereja atau melayani orang lain, motif yang tidak mulia, tidak baik. Nah Bapak Ibu, siapa yang persis tahu kalau kita melayani itu motifnya yang tadi negatif? Mungkin orang lain gak ada yang tahu loh. Yang tahu hati kita dan Tuhan. Nah Bapak Ibu, itu sebabnya mari dalam kesempatan ini kita membuka hati supaya Roh Kudus menyelidik ke hati kita. Ya, apakah motif pelayanan ini karena yang tadi saya sebut? Nah, ini tadi negatif ya, yang negatif saya taruh di sebelah sini, yang sebelah kiri saya negatif ya. Nanti di PowerPoint saya berikan ya, Bapak Ibu. Nah, Anda bisa lihat di PowerPoint. Lalu kemudian yang di tengah nih, yang di tengah nih agak netral saya sebutnya ya. Yaitu apa? Kita melayani Tuhan dengan lebih mulia dari yang tadi. Dengan pikiran gini, yang penting Tuhan tahu. Yang penting saya melakukannya. Yang penting Tuhan itu nanti yang akan membalas. Orang lain gak membalas, gak ucapin terima kasih, gak apa-apa. Saya yang penting Tuhan tahu dan yang penting Tuhan yang balas. Dan yang penting nanti Tuhan juga yang beri hadiah dan upah. Bagaimana dengan alasan ini, motif ini? Kalau menurut pribadi saya, Bapak Ibu. Ya sekali lagi ini menurut pribadi saya. Ini posisi ini sudah lebih baik dari yang tadi. Ya, dan posisi ini kalau menurut saya dibilang salah juga enggak. Ya. Karena apa? Karena kita mengingat firman Tuhan berkata, lakukanlah ini seolah-olah kepada Tuhan. Ya, lakukanlah seolah-olah ini kepada Tuhan. Ya, jadi ada orang yang ketika dia melayani orang tuanya tetap rendahkan dia, orang tuanya tetap tidak terima kasih, orang tuanya tetap tidak menghargai, tetapi dia tetap melakukannya dengan tulus. Dengan hati berkata, yang penting Tuhan tahu. Oh, keluarga saya tetap salah paham, ya udah yang penting Tuhan tahu. Keluarganya nggak memberikan pujian dan penghargaan, nggak apa-apa, yang penting nanti Tuhan yang membalas. Puji Tuhan, ini sikap yang menurut saya sudah baik ya, sudah lebih baik dari yang tadi. Nah Bapak Ibu, ada satu kondisi yang pernah saya alami. Sehingga saya belajar bahwa ternyata melayani Tuhan bisa masuk ke kategori yang ketiga. Yaitu apa? Seandainya Tuhan tidak balas bagaimana? Apakah Anda tetap masih mau melayani Tuhan? Seandainya
Seolah-olah, walaupun nggak mungkin, seolah-olah Tuhan tidak tahu. Bagaimana? Apakah Anda tetap masih mau mengasihi Tuhan? Seandainya Tuhan tidak beri hadiah, bonus, dan upah. Nah, pertanyaan ini pernah saya jawab satu kali. Saya punya 2 pengalaman yang saya mau ceritakan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu kali saya baru mulai melayani Tuhan, itu kira-kira setahun setengah saya mengenal Tuhan, tahun 81, 82 lah jadi ya. Saya merintis sebuah sekolah minggu dan muridnya sudah mulai banyak, sekitar 100-an. Kita menggunakan rumahnya Kak Sofyan, ya di lantai bawahnya itu kita pinjam di situ, lalu di atasnya rumahnya Kak Sofyan. Nah, setiap Sabtu saya biasanya ada jadwal kunjungi pacar, ya Kak Ani. Tapi karena saya sudah mulai merintis kegiatan sekolah minggu ini, saya jadi datang jam 7, jam 8 udah pamit saya, ya kadang-kadang setengah 9. Lalu saya sampai di situ sekitar jam 9, saya perlu nyapu dan ngepel ruangan yang kira-kira 2 ruko, ya 120-an kursi lah. Nah, jadi saya perlu sapu, perlu pindahkan 120 kursi ke tempat yang lain untuk saya sapu lagi dan saya pel. Nah, ketika saya melakukannya setelah beberapa minggu, saya mulai bersungut-sungut, mulai ngedumel, mulai mengeluh. Ya, kenapa? Karena saya kerjakan sendirian. Dan saya mendengar di lantai atas, karena kita lantainya itu pakai papan, jadi kegiatannya Kak Sofyan di atas nonton TV itu kedengaran. Mereka nggak ada salah sih, cuma ini pergumulan dan pembelajaran kasar. Mereka sebagai keluarga, Sabtu malam mereka nonton TV, nonton lawak, nonton apa-apa yang lucu, ya wajar dan bagus ya. Tapi saya menyikapinya ketika saya nyapu ngepel ini, saya mulai ngomel. Kamu katanya ngajarin kita untuk melayani Tuhan ya. Kamu boro-boro turun, boro-boro kasih minum ya, boro-boro bantu. Ya, tengok juga enggak. Jadi saya mulai ngomel. Ngomel kedua, ngomel ketiga, nggak tahu tuh berapa minggu saya ngomel. Tuhan ngomong loh, Bapak Ibu. Tuhan berbicara ke dalam hati saya. Pengen tahu nggak Tuhan ngomong apa? Dan sejak Tuhan ngomong itu, saya nggak berani ngomel lagi. Saya tiarap, nggak tahu berapa menit. Air mata saya mengalir di lantai dan saya bilang, Tuhan minta ampun. Saya nggak akan lagi mengomel, ngeluh. Tuhan ngomong begini. Sam, memangnya aku yang nyuruh kamu nyapu dan ngepel? Kalimat ini mirip-mirip sama kalimat papa mama saya. Jadi kalau saya lagi kerjakan sesuatu, mama saya dan papa saya sering kali mengajar saya kalau dia lihat saya melakukannya sambil ngomel. Ya. Dia katakan bahwa kalau kamu mau lakukan, lakukanlah dengan tulus. Kalau enggak ya udah enggak usah. Nah, saya waktu mendengar suara Tuhan itu dalam hati saya, emangnya Tuhan yang suruh? Wah, saya nangis loh. Kenapa? Saya tiba-tiba sadar. Tuhan bisa pakai orang lain. Saya belagu banget. Saya merasa kayaknya saya kehebatan apa yang saya lakukan ini seolah-olah penting banget gitu buat Tuhan. Tuhan bisa nyuruh yang lain. Kalau Tuhan mau. Ya, sebutlah kalau nggak ada manusia yang lain yang mau. Tuhan bisa kirim malaikat. Dan malaikat ngepel, nyapu lebih bersih dari saya. Tapi kenapa Tuhan izinkan saya nyapu dan ngepel? Dan tidak sempurna. Saya di situ sadar karena Tuhan ingin saya punya kesempatan untuk membalas cintanya. Malaikat kalaupun melakukan itu motifnya bukan karena membalas cinta. Karena malaikat gak pernah ditebus Bapak Ibu. Samiton ditebus, saudara ditebus. Jadi saudara kalau melakukan pelayanan itu adalah kesempatan. Bukan karena Tuhan perlu banget kita seolah-olah kalau gak ada kita ini berantakan, enggak. Tapi kesempatan untuk kita berkata Tuhan aku mengasihi engkau. Nah ada pengalaman yang kedua Bapak Ibu. Satu kali ini tiap minggu Asam ada tugas ke Kerawang naik motor waktu itu. Ya waktu itu kalau ke Kerawang bisa 2,5 jam ya, belum terlalu macet.
Jadi bolak-balik perjalanan 5 jam, pelayanan sekitar 3 jam ya. Nah kalau musim hujan nih kayak sekarang nih, ya pasti kalau lagi di perjalanan walaupun udah pakai jas hujan kalau pas hujan, tapi yang namanya diciprat genangan air kalau ada mobil jalannya cepat dari lawan arah, itu pasti kuyup dan pasti sepatu semua bahkan basah walaupun pakai helm ya. Nah jadi setiap kali kena cipratan gitu, ya Kak Sam mulai berpikir, waduh gak enak banget ya. Ya terus kemudian Kak Sam ngomong begini, Tuhan saya anakmu, Engkau raja segala raja, penguasa langit dan bumi, Engkau memiliki langit dan bumi, Engkau kaya raya. Saya nggak berani terlalu jujur sama Tuhan, sebenarnya ada yang saya harapkan, tapi saya kalimatnya diplomatis. Dan kita semua ngerti lah kalau ngomong gitu maksudnya apa gitu ya. Dan setiap kali ada air lagi, tuh Tuhan, aku kan anakmu, anak raja segala raja. Cepret tuh kan Tuhan sekali lagi ya. Jadi kalau udah musim hujan begitu, udahlah langganan banget. Nah, nggak tahu berapa kali, akhirnya Tuhan bicara lagi di hati saya. Pengen tahu nggak apa yang Tuhan ngomong? Ini benar-benar nggak terduga. Tuhan ngomong gini, anakku, satu kali nanti, kamu kalau udah punya mobil, kamu gak bakalan lagi punya kesempatan mempersembahkan kepada aku pengalaman ini untuk aku. Keciprat buat Tuhan tuh gak mungkin lagi. Benar juga sih, setelah berapa tahun Kak Sam udah punya mobil, yang gak mungkin lah istri ngizinin, pengurus yang lain ngizinin ke Kerawang ya, hujan-hujanan, kena cipratan, dan rasanya juga gak mungkin untuk melakukan itu ya. Bertahun-tahun, belasan tahun gak lagi lu ada kesempatan, bener. Sehingga tahun 2013 Kak Sam melayani di Sungai Tiram di Tanjung Priuk itu ada kesempatan. Kalau pakai mobil ribet banget, kena serempet ya, Kak Sam beli motor khusus 3,5 ton Kak Sam melayani. Jadi setiap kali ke Tanjung Priuk lagi musim hujan ngarep-ngarep, keciprat dong ya, sekali-sekali ini udah lama nih gak keciprat buat Tuhan. Gak ada lagi lu. Kenapa? Karena gang-gang gak ada mobil yang jalannya cepet. Bapak Ibu, sehingga satu kali ketika lagi jalan itu, ya ada kesempatan sih sedikit keciprat gitu. Ya cipratnya cuman keciprat kecil-kecilan. Di situ Kak Sam ingat kata-kata Tuhan. Belum tentu kamu punya kesempatan lagi dan mungkin gak ada. Bapak Ibu, kalau kita melakukan pelayanan, kita lakukanlah karena kita mau membalas cinta Tuhan. Kasih Tuhan. Bukan karena pengen Tuhan tahu, pengen Tuhan balas. Ya, Tuhan sudah memberi yang terbaik di kayu salib. Dia nggak melakukan apa-apa lagi juga udah cukup. Ya walaupun kenyataannya tetap Tuhan beri upah, Tuhan balas, Tuhan berkati. Tapi lakukanlah karena motifnya cuma satu. Karena mengasihi Tuhan. Bukan yang lain. Bukan untuk nama baik. Bukan untuk dipuji manusia. Bukan untuk popularitas. Bukan untuk uang. Bukan untuk juga balas dendam. Tapi kita untuk membalas cinta Tuhan. Di dalam nama Yesus mari kita sama-sama membuka hati, ambil keputusan. Tuhan, aku mau melayani Engkau karena Engkau lebih dulu mengasihi aku. Dan kalau aku sekarang melakukan apapun, melayani apapun, mengalami apapun, walaupun orang lain tidak membalas, orang lain tidak nengok, orang lain tidak tahu, tidak apa-apa Tuhan. Karena aku berjalan bersama Tuhan. Kalaupun saatnya aku kecipratan bersama Tuhan. Nikmati perjalanan ini, nikmati kebersamaanmu dengan Tuhan. Biar ketika kita melakukan apa saja, ya itu bukan karena dipaksa atau bukan karena terpaksa, tapi karena kita menikmati bersama Tuhan untuk membalas kasih Tuhan. Amin. Saudara, saya percaya kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Samiton. Biarlah ini menjadi berkat buat kita dan kita menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini sebab Engkau telah memelihara kehidupan kami sepanjang minggu ini dan seminggu depan Tuhan kami percaya
tuntunan dan penyertaan-Mu akan berlaku terus dalam kehidupan kami. Engkau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Samiton Pangela yang telah menjadi berkat buat jemaat-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah Engkau terus memakainya lebih heran lagi dengan urapan baru, dengan kesehatan dan kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu, kasih karunia Allah terus menyertai kami. Engkau yang memberikan kekuatan hati dan pikiran kepada kami untuk kami boleh menghadapi masalah kami, pencobaan kami, ujian kami, sehingga kami mengalami kemenangan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara terkasih di dalam Tuhan, biarlah saat ini kita boleh menerima berkat-Nya Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita di sorga, kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, dalam penyertaan kuasa Roh Kudus yang menyertai saudara pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata amin. Begitu besar